Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di sini dan selamat bergabung kembali di mata kuliah analisis kompleks ya untuk pertemuan kita yang kelima kalinya ya. Dan sebelum saya lanjutkan, apabila ada yang belum bisa dipahami di materi sebelumnya, kalian bisa bertanya ya langsung ke saya via WA atau komen YouTube ya, atau tanya temannya ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pertemuan ketujuh nanti akan saya buatkan pembahasan soal yang sudah ada di yang ada di slide saya, yang sudah saya berikan kepada kalian semuanya sebagai bahan untuk kalian belajar menyongsong ulangan tengah semester. Oke, sebelum saya masuk materi, saya ingatkan kembali juga, tolong siapkan alat tulis ya. Nah, barangkali ada yang perlu dicatat, nanti silakan dicatat. Nah, begitu. Langsung kita masuk ke materi kalau begitu. Ini analisis kompleks. Kita kemarin mengubah koordinat argan ya menjadi koordinat polar atau kutub. Nah, sekarang kita kebalikannya. Kita coba mengubah koordinat polar menjadi koordinat argan ya. Jadi ataupun mengubah bentuk kutub atau polar menjadi bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan Z sama dengan X ditambah I kali Y kan. Nah, kalau dalam polar itu Z sama dengan R cos theta ditambah R I sin theta, atau disingkat R cis theta ya. Dengan X itu R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta, maka dari sini sebenarnya sudah bisa dirubah ya dengan mudah koordinat polar ke koordinat argan, ataupun ke bentuk polar ke bentuk umum ya. Sehingga kita langsung bisa mencari nilai X dan nilai Y-nya ya. Mohon maaf ini nih Y ini ya. Nah, sebagai contoh ya, ubahlah bentuk polar, ini kan bentuk polar, ke dalam bentuk umum ya. R cis seperempat theta seperempat pi itu kan sama artinya dengan akar 2 kurung buka cos seperempat pi ditambah I sin seperempat pi kurung tutup, kan begitu singkatannya ini. Nah, sebenarnya dari sini kan sudah langsung bisa diketahui kan, R-nya itu akar 2, tetanya itu seperempat pi. Nah, ini sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa langsung menghitung nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X itu R cos theta, jadi R-nya dimasukkan, akar 2, cos theta-nya itu seperempat pi, cos seperempat pi, cos seperempat pi itu cos 45 ya. Itu sama dengan akar 2, cos 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, jadi akar 2 kali akar 2 itu 2, 2 kali setengah atau setengahnya 2 itu 1. Untuk Y caranya juga demikian. Y sama dengan R cos theta ya, sama dengan akar 2 sin seperempat pi sama dengan sin 45 itu juga per setengah akar 2. Jadi hasilnya nanti sama ya. Jadi bentuk umumnya kan X ditambah I kali Y kan. Nah, X-nya itu 1 ya, Y-nya itu di sini 1. 1 kali I kan itu sendiri. Z sama dengan 1 ditambah I. Sampai di sini paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua. Bentuk polar berikut ini disuruh mengubah ke dalam bentuk umum ya. R-nya berapa? 2 yang di depan ini. Tetanya 2/3 pi. Dengan cara yang tadi bisa diubah ya. Cos 2 pi per 3 berarti ini cos 120, di kuadran 2 nilai cos itu negatif ya. Jadi 2 kali negatif setengah sama dengan negatif 1. Nah, nilai sin di kuadran kedua itu positif. Nah, ini ya, 2 kali setengah akar 3 sama dengan akar 3 kan. 2 kali setengah kan 1 kan. Nah, tinggal disusun ya. Negatif satunya itu di sini untuk X ditambah
YI atau IY ya, jadi akar 3I ya. Jadi hasilnya bentuk umumnya ini Z sama dengan negatif 1 ditambah akar 3I. Paham ya sampai sini ya? Ini mengubah bentuk polar menjadi bentuk umum. Sekarang mengubah koordinat polar menjadi koordinat argan. Ini koordinat polarnya seperti ini. Koordinat polar bentuknya kan R theta loh. Nah ini R-nya akar 2, theta-nya 1/4 pi ya. Nah tinggal cara sama ya. Ini sebenarnya saya ambil dari contoh pertama tadi. Ini hasilnya 1, Y-nya juga 1. Jadi koordinat argannya itu 1,1. Kalau tadi kan bentuk umumnya kan 1 ditambah I kan. Kalau ini koordinat maka bentuknya seperti ini, ada komanya, ada kurungnya. Contoh keempat ini saya ambilkan dari contoh kedua tadi. Jadi R-nya 2, theta-nya itu adalah 2/3 pi ya. Jadi cara sama. Nah, jadi koordinat argannya yaitu negatif 1, akar 3x, y. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita lanjutkan. Oke, sebagai bahan kalian latihan, coba kalian kerjakan ini ya. Ini kalian bisa tanya temennya dulu kalau nggak bisa. Kalau tidak bisa googling ya, atau kalau nggak bisa tanya saya ya, nggak apa-apa. Oke, sekian di pertemuan kelima, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.